Wis. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisa peluang bisnis. Yang pertama ini hanya intermezzo saja, yaitu kenyataan pahit dunia bisnis. Setiap tahunnya ribuan bisnis di Indonesia dan seluruh dunia terpaksa berhentikan, bukan karena kurangnya semangat, tapi seringkali karena satu kesalahan fatal. Kegagalan yang pertama, tidak ada kebutuhan pasar. Menurut riset CV Insight, lebih dari 35% startup gagal karena mereka membangun produk yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Mereka gagal menganalisis peluang. Selanjutnya, Maka dari itu dari data yang sudah saya tampilkan, kita akan menjelaskan kenapa analisa peluang bisnis bisa merubah ini semua. Karena ketika kita memahami peluang bisnis, kita dapat memahami konsep peluang bisnis, menjelaskan identifikasi dan analisis, membagi evaluasi banyakkan peluang, dan memberikan tools dan framework yang praktis dalam membantu kita menganalisa peluang bisnis. apa itu peluang bisnis? Peluang bisnis adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan nilai melalui produk atau jasa yang dibutuhkan pasar. Ciri-ciri peluang bisnis yang baik yaitu yang pertama, permintaan pasar yang jelas. Jadi, di mana ide bisnis itu muncul dan bisa berkembang, bisa dilihat dari pasar yang jelas. Apabila pasar jelas, maka bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu bisa dijalankan. Yang ketiga, solusi unik atau lebih baik. Yang keempat, potensi profit dan skalabilitas. Mengapa analisis penting? Karena yang pertama, banyak usaha yang di sekitar kita itu pasti hanya bertahan 3-2 bulan dan kemudian bangkrut karena mereka tidak melakukan analisis ini. Benar, maka dari itu kenapa analisis dibutuhkan? Karena satu, menghindari kegagalan, terus meningkatkan peluang sukses, yang ketiga mengoptimalkan sumber daya, yang keempat membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber peluang bisnis. Yang pertama perubahan tren. Contohnya yaitu pada sosial, teknologi, ekonomi atau regulasi. Yang kedua, masalah yang belum terpecahkan. Yang ketiga, celah pasar atau market gap, seperti segmen pasar yang belum terlayani. Yang keempat, inovasi kompetitor, pelajar pesaing dan temukan celah perbaikan. Yang kelima, hobi dan pengalaman pribadi, kembangkan sesuatu dari passion yang Anda sukai untuk menjadikan sebuah peluang bisnis. Oke, yang selanjutnya langkah mengidentifikasi peluang. Perbedaan peluang dengan ide bisnis, peluang itu benar-benar nyata yang ada di pasar. Kalau ide itu suatu ide atau gagasan yang muncul dari penggagas bisnis. Nah, identifikasi peluang bisa kita lakukan dengan observasi kebutuhan dan perilaku konsumen, riset pasar, benchmarking, kekuatan dan kelemahan kompetitor, brainstorming semua ide solusi, terus validasi ide ke dalam pelanggan potensial. Selanjutnya yaitu tools and framework analysis. Yang pertama yaitu SWOT analysis. Yang sudah dijelaskan dari kelompok sebelumnya, SWOT analysis adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan threats, ancaman yang terkait dengan bisnis Anda. Analisis internal SW dan eksternalnya OT. Ini membantu merumuskan strategi yang solid. Yang selanjutnya yaitu pastel analisis. Metode untuk menganalisis faktor-faktor eksternal makro yang dapat mempengaruhi bisnis. Faktor tersebut adalah politikal, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Selanjutnya yaitu
bisnis model kanvas. Alat visual terdiri dari 9 blok bangunan untuk memetakan, mendesain, dan menjelaskan model bisnis sebuah perusahaan. Ini mencakup segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hingga struktur biaya dan aliran pendapatan. Misalnya itu link kanvas, adaptasi dari bisnis model kanvas yang lebih fokus pada startup dan model bisnis yang rapi. Link kanvas mengganti beberapa blok dengan metrik yang lebih berorientasi pada masalah solusi, metrik kunci, dan keunggulan kompetitif atau unfair advantage. Selanjutnya itu market sizing, proses untuk memperkirakan jumlah pendapatan potensial dalam segmen pasar tertentu. Biasanya dihitung menggunakan metrik seperti TAM atau bisa disebut dengan Total Addressable Market, SAM, Serviceable Available Market, dan SOM, Serviceable Obtainable Market, untuk menilai kelayakan pasar. Sekarang ketika sudah dianalisa pakai tool dan frameworks, tetap kita harus evaluasi keluar. Kriterianya itu daya tarik pasar, terus ada daya saing, terus kesesuaian dengan tim, terus risiko dan tantangan, dan skalabilitas. Meskipun hasil analisa dari frameworknya itu bagus, tapi kalau evaluasi keluarnya itu tidak memungkinkan, ya tetap aja kita harus ulang lagi dari awal. Di kasus sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu Gojek. Peluangnya kebutuhan transportasi, pengiriman, dan layanan on demand di tengah kemacetan. Analisisnya yaitu memanfaatkan tren teknologi mobile dan menyelesaikan masalah nyata masyarakat. Selanjutnya sama seperti kelompok sebelumnya juga, kelompok kekinian. Peluangnya yaitu pergeseran gaya hidup anak muda yang mencari tempat nongkrong terjangkau dan estetik. Analisisnya mengidentifikasi celah besar dan memberikan pengalaman yang berbeda dari kedai kopi tradisional. Kemudian kesalahan pada saat analisis yaitu fokus pada ide, bukan pada kebutuhan pasar. Tidak melakukan validasi awal, mengabaikan kompetitor, dan underestimate biaya dan waktu. Kemudian tidak punya rencana cadangan kalau sudah gagal atau mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu tips sukses mengembangkan peluang. Yang pertama, mulai dari masalah nyata. Contohnya seperti Gojek tadi, bisa dilihat dari demand sebuah masyarakat yang membutuhkan transportasi umum itu masih susah, dan Gojek menawarkan dengan aplikasinya mobile dan online. Selanjutnya itu dicoba dulu. MVP, minimum viable product. Selanjutnya bangun tim yang solid. Selanjutnya menggunakan data bukan asumsi. Dan yang terakhir fleksibel dan adaptif. Kemudian kalau sudah ada analisis, action plan langkah selanjutnya buat mengembangkan sebuah peluang bisnis, kita bisa menavigasi, menemukan, setelah mengetahui cara menganalisis, kita bisa melanjutkan dengan identifikasi, kemudian riset, terus kemudian create, terus find, cari, dan temukan. Bukan hanya partner atau mentor, tapi temukan besar pasarnya. Dan kemudian kalau sudah ada semuanya dan benar-benar nyata, tapi dengan data, baru kita bisa mulai create plan yang kita bangun. Simpulannya yaitu peluang bisnis ada di mana-mana, tapi yang penting adalah kemampuan kita untuk menganalisis dan mengevaluasinya. Analisis yang baik adalah fondasi bisnis yang kuat. Action more than perfection. Selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan dan didiskusikan? Happy. Oke dulu. Caranya slide sing ada yang tahu bisa ya? Bisa. Karena tidak bisa di slide, jadi terus di sana maaf ya, tulisannya kecil. Ya oke, Pak. Nanya anu nih ada PDF. Mungkin bisa diulang. Tanya. Dari tadi kan peluang itu. Kalau
dua pilihan peluang bisnis viral, ya bisnis peluang viral ini saya kepikirannya itu kapanan pader. Nah, terus kemudian ada peluang bisnis ya peluang bisnis itu mana sih? Yes, toko sembako gitulah. Nah, sedangkan di bisnis pader ini, kapanan pader ini itu viral dan mungkin ya bisa membalikkan modal dengan cepat. Berbeda dengan toko sembako yang tetap stabil tapi dapat income gitu. Namun memiliki kekurangan masing-masing. Kalau yang viral-viral itu sepertinya ada masa di mana ada masa redup gitu, jadi nggak viral lagi. Kalau sembako kan tiap hari, tiap waktu kan kita membutuhkan bahan-bahan tersebut. Lebih cocok mana atau lebih worth it mana peluang bisnis yang viral dan peluang bisnis yang jangka panjang seperti itu? Izin jawab. Kalau ada dua peluang bisnis, yang pertama balik lagi ke ciri-ciri peluang bisnis. Yang pertama itu ke poin yang potensi profit dan skalabilitas. Jadi memang kadang semua ide bisa peluang bisa tidak semua ide itu adalah peluang, tapi peluang itu adalah ide, gitu. Pasti ide, ya kan? Nah, dan di sini ciri-ciri dari peluang itu memiliki potensi profit dan skalabilitas. Itu dari ide tersebut bisa dikatakan ada potensi profit, cuma skalabilitasnya rendah. Mungkin waktunya itu cuma dikit, jadi tidak bisa disebut peluang yang baik. Gitu. Terus kalau ingin membuktikan lagi, kita bisa pakai tools ini. Kita bisa analisis dari pakai SWOT, pakai SQL, terus Bootstrap Canvas atau Lean Canvas. Nah, nanti kita compare hasilnya. Nah, baru kita evaluasi ke sini. Apakah pasti dari kedua ide tersebut pasti ada yang condong nggak, salah satu yang kuat yang mana gitu. Jadi kalau misalnya di peluang itu kita tidak bisa berbicara asumsi, tapi kita harus benar-benar pakai data. Karena kalau misalnya kita pakai asumsi, oh paling ini rame ya bentuk analisis pakai ini terus ya. Habis itu kita bisa menyimpulkan mana yang bagus. Jadi itu jawaban dari kelompok. Tapi kalau masalah rame kan, kalau yang viral kan rame, ya kemungkinan ya viral terus tinggal buat tempatnya terus promosi gitu. Tapi kalau yang viral itu kan ada di mana masa redupnya gitu loh. Ya. Nah, itu worth it nggak buat bisnis peluang tersebut? Ya makanya itu seperti yang tadi lagi dianalisis dulu. Makanya kan saya nggak berani berasumsi kalau itu bakal worth it atau enggak. Karena kita di sini kan bilang kalau peluang itu harus dianalisis berdasarkan data. Gitu. Jadi kan saya nggak punya datanya, jadi nggak bisa jawab. Kalau ingin cepat kayak bisa viral itu, cuman asalnya bakal cepat habis juga. Saya izin menanggapi, mungkin yang kata Mas Rifat yang menganalisis dulu itu dia kan bisnis viral itu biasanya jangka pendek kan. Kami di analisis itu kayak kita mau buat bisnis viral itu kita analisis sekiranya ketika udah redup itu kita udah mendapatkan keuntungan atau enggak, mungkin maksudnya itu ya Mas ya. Benar. Jadi biar walaupun kita buka bisnis viral, begitu dia sudah nggak viral kita tidak ada kerugian itu, menganalisis di sisi itu mungkin. Kalau untuk worth it-nya sih menurut saya ya worth it kan jangka panjang, soalnya kan dia berjalan terus menerus daripada yang viral. Itu sih kalau dari saya.
Jadinya ada sambungan lagi atau ada pertanyaan? Temanku adalah papa. Ada laptop ini. Audit tuh. Terus kerja dari situ dan kita ini. Saya tanya lagi. Mungkin bisa menambahkan, setahu saya ada 3 istilahnya peluang bisnis ya. Sewa, bisnis jual beli dan jasa ya. Apalagi? Ya mungkin itu ya. Ya kan jasa terus Jasa, jual beli dan sewa. Ya sewa. Nah, itu dari ketiga peluang bisnis tersebut lebih buat mana? Nah, Boleh lagi, sampai seperti tadi ya. Sebelum kita melakukan ide bisnis, peluang bisnis itu kita harus menganalisis bagaimana observasi kebutuhan perilaku konsumen, riset pasar terlebih dahulu, benchmarking kekuatan, kelemahan kompetitor, brainstorming semua ide solusi, dan presentasi ide ke jalan pelanggan dan bisa juga tadi kan ada framework terus yang jadi buat ke analisis tersebut bisa digunakan. Semua kayak misal bisnis yang cepat itu lebih banyak sih karena terus bisnis yang sewa itu berbentuk lebih untung daripada bisnis yang jadi jasa karena memang pasar terus value dari plan tersebut itu memang sangat berpengaruh, makanya itu pasar itu harus di set dulu. Misalkan oke, kita bisnis itu cuma sebentar, tapi pasar kita itu orang-orang yang benar-benar kelas, ya kan? Jual beli tapi memang cara mobil itu lebih untung daripada orang yang jual mungkin kualitasnya lebih banyak kayak jual betul tiap hari pasar, ya kan? Maka dari itu kita perlu analisis. Bisa juga bisnis yang kayak kemarin kayak Gina kan udah tutup kan, memang dia strategi bisnisnya tuh bisnis yang fast moving yang memang nggak lama-lama tapi langsung meraup keuntungan yang cepat dari viral. Makanya itu dia nggak perlu yang maintenance berlebih kayak bisnis-bisnis yang F&B kayak KFC gitu. Jadi dia itu cepat bubar ya, aku udah ngalamin duit mari. Daripada orang sing bisnis itu masuk ngurusi si manajemen ini suwe kan terus belajar nggak dia tuh bisa
didapatkan hal itu dari analisis tersebut. Makanya kita nggak bisa berasumsi kalau ini tuh lebih untung, ini lebih untung, enggak. Jadi kita harus benar-benar menganalisa dan dapatkan datanya. Itu kita compare. Gitu. Itu jawab ya. Kayak kita yang budget mana ya kita nggak bisa jawab. Iya, nggak ada jawab saya. Belum analisis datanya juga. Kalau mungkin jangan sama. Mungkin buat jasa otomotif buat jasa otomotif. Travel kan jasa. Bukan sewa. Kayaknya traveling. Oh iya, Nyupir kan jasa ya. bengkel bukan jasa. Nah, kalau di bidang yang sama seperti otomotif gitu. Oke, coba ya diobservasi kebutuhan dan perilaku konsumen. Otomotif bengkel, misal bengkel mobil Mercy sama bengkel sepeda motor yang di pasaran bawah itu lebih kuat yang mana fundamentalnya? Pasti yang mobil kan, pasti pasarnya pasti ada, terus dia juga punya benchmark kayak kekuatan dan kelemahan kompetitor yang sedikit daripada bengkel-bengkel dari kayak di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak. Dari itu kan udah kelihatan kan mana yang lebih kuat. Jadi poin pertama kemudian riset pasar. Orang sih nggak ada duit, itu lebih aku nggak ada duit daripada orang sih ada duit dari itu. Ya kan, makanya lebih pasti bengkel sing itu mau sing mobil mahal mau. Soalnya pasarnya pasti apa? Jadi pasti duit dan motor daripada orang sing aku butuh sepeda motor itu kerja. Belum tentu dia duit dikenal sepeda. Nah, sing itu yang ketiga, dari semakin kekuatan kelemahan kompetitor. Kompetitor ini bisa buka otomotif ke mobil mahal itu gak kabeh orang, gak semua orang bisa. Terus yang dipakai juga beda, ya kan? Terus kalau bengkel-bengkel di samping jalan itu pasti ya wis kabeh wong pasti ya kawannya arek lanang kan bisa gitu. Terus brainstorming di semua ide solusi. Pasti kalau yang kayak gitu-gitu di bengkel yang mahal tadi, mobil mahal, pasti dia itu sudah bekerjasama kayak sama merek-mereknya, misal kayak BMW sama itu. Jadi dia pasti kalau ada cadangan yang pasti, terus ada misal kayak backupan mekanik yang pasti. Kalau misal datang di bengkel ini bisa dibawa ke sini gitu. Jadi si pelanggan nggak bakal bisa lepas gitu. Beda kayak di bengkel gue lagi mas, tenang corner ya mas, ya wes hilang. Jadi kalau bedanya itu sama yang tadi apa? Meskipun aku ke bengkel, meskipun orang kaya tadi ke bengkel yang itu nggak bisa benerin mobilnya, tapi kan dicarikan solusi biar mobilnya bisa. Beda sama yang bengkel-bengkel di bawah tadi. Terus yang tidak kasih ide ke cara potensial pelanggannya pasti sama nggak pasti beda di sini. Ya kan? Kalau analisnya. Tapi nggak selamanya yang bisnis yang mahal itu pasti lebih worth daripada bisnis yang low class kayak gini. Misal kayak apa ya? Warung kopi di pinggir jalan sama apa ya? Ya kopi kenangan ya dibandingkan sama Purnama. Jelas teman Purnama kan. Secara pendapatan terus pajak gak ono. Operasional ya enteng. Makanya perlu analisa, terus kebutuhan pasarnya jelas, terus kompetitornya itu berapa, itu datanya kan pasti ada. Yang lain mungkin Sama. Ada semua ada. Tinggal tanya. Egal. Sudah wes. Sama. Iya. Bagus. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah Iya, kata. bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.